Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman kelas 5 semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 9 subtema 2 yaitu tentang jenis-jenis iklan. Di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang unsur-unsur iklan. Oke, mari kita masuk ke materi. Jenis-jenis iklan. Sebenarnya jenis-jenis iklan sering kali kita temukan ya di media cetak maupun media elektronik. Nah, jenis iklan itu dibagi dua, yaitu berdasarkan fungsinya dan juga berdasarkan bentuknya. Ada yang berdasarkan fungsi, ada berdasarkan bentuk. Nah, di sini berdasarkan fungsi yaitu ada 5 contohnya ya, ada iklan pemberitahuan, ada iklan undangan, ada iklan layanan masyarakat, ada iklan permintaan, dan iklan penawaran. Ini berdasarkan fungsi dari iklan tersebut. Sedangkan berdasarkan bentuknya ada iklan baris dan iklan kolom. Nah, jadi ini garis besar yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, dari masing-masing iklan tersebut mari kita bahas satu persatu. Jenis iklan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada iklan pemberitahuan. Apa sih iklan pemberitahuan itu? Iklan pemberitahuan bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha, iklan pemberitahuan ucapan selamat ataupun ucapan duka cita. Nah, di sini contoh yang Bapak tampilkan adalah iklan donasi untuk sahur dan buka puasa. Atau juga kalau di sekolah ada iklan berbagi. Nah, iklan berbagi ketika hari Jumat atau Jumat berkah gitu kan ya. Nah, itu juga ada iklan. Nah, itu iklan pemberitahuan. Contohnya di sini ada iklan donasi, yaitu pemberitahuan tentang ajakan berdonasi tentang sahur dan buka puasa. Oke, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, pasti banyak iklan-iklan bertebaran gitu kan. Ayo donasi tentang sahur dan buka puasa gitu kan. Nah, biasanya tentunya di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ada nomor HP di situ untuk informasi lebih lanjut atau website yang tertera di iklan tersebut. Nah, di sini ada nomor HP untuk konfirmasi gitu kan. Ada nomor rekening jika kalian ingin berdonasi. Nah, itu namanya iklan pemberitahuan. Selanjutnya ada iklan undangan. Iklan undangan berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya iklan festival kuliner Nusantara, terus iklan pameran pendidikan, seminar, ataupun pelatihan-pelatihan. Nah, di sini yang Bapak tampilkan adalah iklan food festival Nusantara. Nah, kapan pelaksanaannya? Di situ ada tertera informasinya ya, yaitu tanggal 26 Januari 2019 dari jam sekian sampai jam sekian, tempatnya di mana gitu. Nah, di sini ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada jalannya. Nah, ini kalian bisa cek di IG tersebut untuk mengetahui informasi lebih lanjut gitu. Nah, di iklan tersebut pasti ada ada nomor HP ataupun website ataupun kontak yang bisa kita hubungin. Di sini tidak ada nomor HP, tapi kita bisa cek di IG atau Facebook tersebut.
gitu. Nah, ini namanya iklan undangan. Selanjutnya ada iklan layanan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana. Contoh apa? Ada dengan tagline-nya 2 anak cukup gitu kan. Yang KB ada iklan menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan gitu. Ada iklan keselamatan dalam berkendara dan iklan hemat listrik. Di sini ada iklan ayo cuci tanganmu pakai sabun. Gitu kan. Dengan hukuman mati, tangan happy. Gitu. Ini ajakan kepada masyarakat atau himbauan kepada masyarakat agar mencuci tangan. Selanjutnya ada iklan permintaan, berisi permintaan akan sesuatu, contohnya iklan lowongan kerja. Di sini ada iklan lowongan pekerjaan sebagai tenaga pendidik gitu. Ada syarat-syaratnya, yaitu harus muslim maupun muslimah, dia harus mampu membaca Al-Quran, harus jelas ya dalam iklan tersebut ya. Apalagi lowongan pekerjaan gitu kan, ada fasilitas yang didapatkan, itu ada syarat-syaratnya untuk kita mau melamar di lowongan pekerjaan tersebut. Jika tidak memenuhi syarat, maka otomatis kita tidak bisa diterima gitu. Di sini harus muslim dan muslimah. Kalau tidak muslim ataupun non muslimah, maka tidak akan diterima di di instansi tersebut. Gitu. Itu namanya iklan permintaan. Nah, yang terakhir ada iklan penawaran. Jenis iklan ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Contohnya iklan produk dan bimbingan belajar. Ada produk kesehatan, ada produk herbal gitu kan. Yang Bapak contohkan di sini adalah produk dari bimbingan belajar Ruang Guru. Nah, ini asli Indonesia ya, Ruang Guru. Nah, di sini ada diskon yang membuat kita tertarik ya, yang membuat konsumen itu tertarik, yaitu diskon 50% gitu. Terus harganya yang awalnya dari 1.040.000 menjadi 520.000 itu. Nah, ini iklan penawaran, jadi membuat orang atau konsumen itu tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran pada instansi Ruang Guru. Itu ya. Ini berdasarkan dari fungsinya, berdasarkan fungsinya. Nah, yang kedua ada jenis iklan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuk dibagi menjadi 2, ada iklan baris, ada iklan kolom. Nah, iklan baris adalah iklan yang disajikan dengan tulisan singkat dan hanya beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris antara lain isi iklan biasanya disingkat. Tujuannya adalah untuk menghemat tempat dan biaya pemasangan iklan. Nah, itu ya teman-teman semua. Biasanya kalau iklannya semakin banyak, maka bayarannya pun semakin mahal. Jadi disingkat-singkat. Yang penting pembaca itu paham isinya. Yang B adalah penyusunan iklan disesuaikan pada tempat-tempat khusus, misalnya iklan otomotif, iklan properti, dan iklan lowongan pekerjaan. Kalau kita lihat di koran media cetak, di situ biasanya ada kolom iklan, ada kolom iklan baris gitu. Nah, disesuaikan tuh, kalau otomotif, kalau properti disatukan dengan iklan properti, seperti itu ya. Yang C adalah iklan tidak disertakan dengan gambar. Namanya iklan baris berarti tidak ada gambar di situ. Yang D adalah iklan disertakan dengan nomor telepon penjual, sehingga mudah untuk dihubungi pembeli jika menginginkan informasi lebih lanjut. Ini yang terpenting ya, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Contohnya adalah ini iklan baris. Nah, di sini iklan motor dijual gitu ya, mereknya Honda gitu. Ada nomor HP, ada ketentuannya, hemat cepat, banyak ya. Ada Kawasaki, ada Yamaha gitu. Ini contoh dari iklan baris, jadi tanpa gambar, hanya tulisan saja.
Selanjutnya ada iklan kolom. Iklan jenis ini memanfaatkan beberapa jenis kolom dalam surat kabar yang berisi kata-kata dan gambar. Ciri-ciri dari iklan kolom antara lain adalah isi iklan berisi kata dan gambar. Jadi ingat ya, di sini ada kata dan gambar. Jadi ada dua. Yang kedua adalah yang B, isi iklan disampaikan tanpa ada kata-kata yang singkat. Jadi biasanya lebih panjang, kata-katanya tidak singkat, dia diperjelas gitu. Yang C adalah ukuran iklan kolom lebih besar dibandingkan dengan iklan garis. Berdasarkan ukurannya, iklan kolom itu lebih besar ukurannya daripada iklan baris. Kalau iklan baris kan kecil ya ukurannya ya. Sedangkan yang D adalah biaya pemasangan iklan kolom lebih mahal dibandingkan dengan iklan baris. Tentu ya, tentu lebih mahal karena ada gambar dan ada kata-katanya di situ. Nah, contohnya di sini adalah harga mobil gitu, Toyota termurah gitu ya. Ada New Avanza, ini dipelesetin semuanya ya. New Avanza gitu. Ada Toyota gitu ya. Nah, tentunya dalam iklan tersebut ada ketentuan atau keunggulan dari yang dijual, yang diiklankan, terus ada nomor HP yang bisa dihubungi lebih lanjut. Nah, di sini ada kata ya, ada kata DP. Nah, ini penting ya teman-teman semua, kita harus tahu singkatan-singkatan dalam iklan. Ada DP. Apa sih DP itu? Sering ya kita menemukan kata singkatan ketika jualan gitu. Ada yang PO gitu, ada yang DP gitu ya, ada COD gitu. Nah, istilah-istilah itu penting bagi kita untuk mengetahui. Sedangkan DP apa sih? Ada yang tahu nggak DP apa? DP adalah down payment, atau uang muka. Jadi kita istilah dari DP adalah uang muka gitu. Kalau PO itu pre-order. Kalau COD cash on delivery gitu ya. Harus tahu istilah-istilah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Jadi berdasarkan isinya, iklan harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Penyampaian iklan harus objektif dan jujur. Penting sekali. Jadi dalam iklan tersebut harus objektif dan jujur. Yang kedua, deskripsi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, mudah dipahami ya, agar konsumen itu tidak bingung mau beli gimana. Terus yang ketiga adalah iklan tidak menyinggung pihak lain. Jangan sampai menyinggung, karena pasti banyak ya yang jualan ya, kalau kita jualan mobil gitu kan, yang jualan mobil nggak cuma satu gitu. Jadi kita tidak boleh menyinggung pihak lain atau merendahkan pihak lain. Yang keempat adalah menarik perhatian masyarakat. Nah, sehingga dengan iklan yang menarik itu membuat masyarakat atau konsumen itu tertarik untuk membelinya. Sedangkan berdasarkan bahasanya, iklan itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Ini dari unsur bahasanya ya. Dari unsur bahasa harus tepat, menggunakan bahasa yang sopan, logis, dan menarik. Yang kedua adalah kalimat yang digunakan memikat masyarakat atau menarik ya, sama saja ya, memikat masyarakat di sini. Memikat masyarakat gitu. Terus yang nomor 3 adalah bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk dan promosi. Ini bahasanya juga menggunakan bahasa yang menarik, yang memikat, sehingga bahasanya membicarakan tentang keunggulan produk dari bahan yang kita jual. Yang keempat adalah teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Misalnya iklan buku pelajaran yang sasarannya anak yang sedang sekolah atau orang tua yang memiliki anak yang sedang sekolah. Jadi gitu ya, harus sesuai dengan sasaran. Kita dapat menyimpulkan isi iklan dengan membaca keseluruhan iklan tersebut. Sebaiknya kita berhati-hati dalam membaca sebuah iklan. Jika ada yang tidak dipahami, kita dapat bertanya ke alamat yang tercantum dalam iklan tersebut. Itu penting sekali.
Alhamdulillah materinya sudah selesai. Tugasnya adalah ayo berlatih 2 di halaman 38. Silahkan kalian buka modulnya halaman 38. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Semoga yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.